Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan awwalu man ihtafala al-maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Malik Muzaffaruddin Kaukarbi sahibul Erbil, bahwa orang pertama yang mengadakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang raja yang ada di Erbil, di Mosul, di Irak. Ini kisaran abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Itu dirayakan Maulid besar-besaran, sehingga disebutkan, dibuat sayembara siapa yang bisa membuat karya ilmiah tentang biografi singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan hadiah 100 atau 1000 dinar. 1000 dinar dikalkulasi 3 miliar lebih. Maka ada seorang ulama dari Spanyol bernama Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Dari gelarnya Ibnu Katsir menyebutkan Al-Hafiz. Apa itu Al-Hafiz? Man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Orang yang telah menghafal 100.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isi hadisnya dengan rantaian sanadnya. Dalam satu terminologi mengatakan 300.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isi hadisnya dan juga rantaian sanadnya. Beliau orang pertama yang menyusun kitab Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjudul At-Tanwir fi Maulidi Bashirin Nadhir. Maka karya beliau itu digunakan oleh Raja Malik Muzaffaruddin Sahibul Erbil. Kemudian disebutkan data-data daripada jamaah yang hadir, data-data biaya ketika melakukan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis dalam kitab berjudul Mir'atuz Zaman, disusun oleh Al-Imam Ibnu Sibti Zawzi yang lahir tahun 583 Hijriah, meninggal tahun 654 Hijriah. Beliau mengatakan, ini Raja Malik Muzaffar menghabiskan dana untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 300.000 dinar. 300.000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. Berapa sekarang emas harganya? Berarti kira-kira 1 triliun lebih. Ya, 1 triliun lebih untuk perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya habis 100 triliun, 200 triliun, 300 triliun untuk menggembirakan hati Rasulullah, maka itu terlalu murah. Imam Haddad mengatakan, fa innaka la tuzzi atau la tazzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan ala aini sa'irin. Seandainya engkau ingin membalas kebaikan nabimu, maka tidak akan mampu engkau lakukan walaupun engkau berjalan menuju ke tempat beliau menggunakan mata kalian. Tidak bisa membalas kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disurvei oleh Sibtu Zawzi, itu dipotong gonam masywi, kambing guling, kambing panggang, itu 5.000 ekor. Kemudian disembelih dan disajikan ayam 1.000 ekor. Disajikan 100 ekor kuda. Juga zubdiyah, yaitu buah alpukat, ada sekitar 300.000. Kemudian disajikan daripada makanan-makanan itu 100.000. Itu di saat perayaan pertama Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ulama yang mengingkari satupun di masa itu. Padahal Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihyah, beliau ini punya guru seorang pakar sejarah Islam dunia. Punya kitab bernama Ar-Raudul Unf, yaitu Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili, yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Itu salah satu guru beliau, pakar sejarah Islam dunia, yang mensyarahkan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham rahimahumullah. Oleh sebab itu, para ulama berlomba-lomba. Mereka membuat karya-karya setelah generasi tersebut berikut demi berikut, sehingga sampai di generasi kita, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah menjadi pencinta-pencinta Maulid Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Disebutkan anna iblisa ronna arba'a ronnat. Iblis itu merintih dengan 4 rintihan. Rintihan yang pertama hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dikeluarkan ia dari surga. Wahina uhbid, ketika diusir dari surga. Wahina ulida Rasulullah SAW, dan ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahina unzilat al-Fatihah, dan ketika diturunkan surat al-Fatihah. Oleh sebab itu, yang tidak senang dengan maulid Rasul dan kelahiran Rasul, maka tidak ada jauh bedanya dengan iblis. Karena iblis tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para muhaddithun, para aulia, para sulaha, para salihin, mereka jauh-jauh hari di dalam hati mereka menanti-nanti, berbahagia, mengabadikan sejarah agung, yaitu peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Skandari, kita wajib mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Beliau katakan di dalam kitab Lataiful Minan yang dikutip dari gurunya Abu Abbas Al-Mursi, yang dikutip dari gurunya Abu Hasan As-Sazili, menyatakan bahwa al-anbiya ila umamihim atiyah. Para nabi ketika Allah utuskan para rasul kepada mereka itu sebagai pemberian, atiyah. Wa nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah. Adapun nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus kepada kita sebagai hadiah. Wal farqu bainal atiyah wal hadiah, dan perbedaan antara pemberian dan hadiah, li'annal atiyah lil muhtajin. Kalau pemberian Allah berikan kepada orang yang butuh, adapun hadiah lil mahbubin, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Alhamdulillah, kita digolongkan sebagai manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat Sayyidul Wujud Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.